Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Ibrahim Asmorokondi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi, yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Menurut Babat Cirebon, Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah putra Syekh Karnen dan berasal dari negeri Tulen. Jika sumber data Babat Cirebon ini otentik, berarti Syekh Ibrahim As-Samarkandi bukan penduduk asli Samarkand, melainkan seorang migran yang orang tuanya pindah ke Samarkand, karena negeri Tulen yang dimaksud menunjuk pada nama wilayah Tiulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan, tepatnya di arah barat Laut Samarkand. Dalam sejumlah kajian historiografi Jawa, tokoh Syekh Ibrahim Asmorokondi acap kali disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta silsilah keluarganya, yang sering berujung pada penafian keberadaan Syekh Ibrahim Asmorokondi sebagai tokoh sejarah. Padahal, situs makam dan gapura serta mihrab masjid yang berada dalam lindungan Dinas Purbakala menunjuk lokasi dan era yang beda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Ngampel Denta, Syekh Ibrahim Asmorokondi yang dikenal dengan sebutan Syekh Maulana adalah penyebar Islam di negeri Campa, tepatnya di Gunung Sukasari. Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan berhasil mengislamkan Raja Campa dan diambil menantu dari istri putri Raja Campa tersebut. Syekh Ibrahim Asmorokondi memiliki putra bernama Raden Rahmat. Di dalam Babat Risakipun Majapahit dan Serat Walisana Babadipun Para Wali, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan datang ke Campa untuk berdakwah dan berhasil mengislamkan raja serta menikahi putri raja tersebut. Syekh Ibrahim Asmorokondi juga dikisahkan merupakan ayah dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Menurut urutan kronologi waktu, Syekh Ibrahim Asmorokondi diperkirakan datang ke Jawa pada sekitar tahun 1362 Saka, 1440 Masehi, bersama dua orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabat, dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Syekh Ibrahim Asmorokondi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar, setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar, yang namanya diganti menjadi Aryo Abdullah, dan keluarganya, Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta putra dan kemenakannya melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban, yang disebut Gesik sekarang Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Gesik dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit, itu sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Suin Nembis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Itu berarti, sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syekh Ibrahim Asmorokondi juga menyusun sebuah kitab. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gesik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikabarkan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gesik tak jauh dari pantai, karena dianggap penyebar Islam pertama di Gesik dan juga ayah.
Kita ziarah kepada wali itu, dari tempat kita ziarah menuju tempat wali itu, digiring, diantar, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kita nggak lihat, Rasulullah lihat. Beliau bersabda, beliau lihat kalau ada orang ziarah kepada orang soleh, yang ziarah ini diikuti oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang 70 ini diperintah Allah supaya berdoa. Berdoalah malaikat itu. Ujar malaikat yang 70.000 itu, ya Allah, yusalluna alaihi, mendoakan malaikat itu kepada orang yang ziarah tadi, yang datang. Wa yaqulun Allahumma kama wasalahu fika fasilhu. Ya Allah, karena dia ini semata-mata untuk wuslah, untuk ketemu sama ini wali, ya Allah, katanya malaikat yang terdulu, ya Allah, berikanlah pangkat muslah jadi wali dua orang.